Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil hands-on yang telah kami pelajari dalam Oracle Academy pada section 2 dan section 4. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, ada saya sendiri Arka Valip F. Genggong, ada Lucy Barani, dan ada Jonathan Rahasia. Kita masuk ke dalam materi. Baik, di sini terdapat hasil dari hands-on yang telah kami satukan di dalam dokumen ini. Untuk section 2 saya berikan kepada Aluk. Section 2 dengan judul Virtual Cloud Network. Pertama ada CIDR atau Classless Interdomain Routing. CIDR adalah metode untuk menetapkan rentang alamat IP secara fleksibel dalam jaringan VCN atau Virtual Cloud Network. Dengan menggunakan notasi CIDR, pengguna bisa menentukan alamat IP dengan lebih efisien tanpa perlu membuang banyak alamat IP yang tidak diperlukan. Notasi CIDR ditulis dalam format seperti 192.168.0.0 garing 16. Angka setelah garis miring menunjukkan prefix length atau panjang prefix yang menentukan berapa banyak alamat IP yang dapat dimiliki dalam subnet tersebut. Fungsi CIDR dalam VCN sangat mengkonfigurasi VCN. Pengguna menentukan CIDR block yang menentukan rentang alamat IP untuk seluruh jaringan VCN. Kemudian, rentang ini bisa dibagi menjadi subnet dengan blok CIDR yang lebih kecil. Contoh implementasinya. Jika sebuah VCN didefinisikan sebagai share block 10.0.0.0 garing 16, maka VCN tersebut memiliki rentang alamat IP dari 10.0.0.0 hingga 10.0.255.255. Rentang ini bisa dipecah menjadi subnet yang lebih kecil, misalnya subnet 10.0.1.0 garis miring 24 yang berisi IP dari 0 berisi IP dari 10.0.1.0 hingga 10.0.1.255. Kemudian ada subnet 10.0.2.0 garis miring 24 yang berisi alamat IP dari 10.0.2.0 hingga 10.0.2.255. Kemudian kita masuk di definisi Virtual Cloud Network. Virtual Cloud Network adalah jaringan virtual yang pengguna bangun di dalam cloud untuk mendukung aplikasi dan layanan yang dijalankan di lingkungan cloud. Ini berfungsi seperti jaringan tradisional, tetapi beroperasi di cloud, memungkinkan pengguna untuk mengisolasi dan mengamankan sumber daya cloud mereka. Ada beberapa komponen VCN. Yang pertama adalah subnets. Subnets adalah jaringan di dalam VCN yang bisa di public atau private. Subnet membantu mengkelompokkan sumber daya dan menentukan wilayah jaringan seperti data centers. Yang kedua adalah gateways. Akses masuk dan keluar dari VCN ke jaringan eksternal atau jaringan lain di cloud. Contoh gateways termasuk Internet Gateway untuk akses internet dan NAT Gateway untuk akses internet outbound tanpa inbound. Yang ketiga ada routing tables, mengarahkan lalu lintas antara subnet di VCN dan jaringan eksternal. Routing tables menentukan jalur lalu lintas untuk berbagai tujuan. Yang keempat adalah security list and network security groups, menentukan aturan firewall untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar. Security list berlaku untuk seluruh subnet, sementara NSGS lebih spesifik pada sumber daya individual. Terus kita masuk di fungsi VCN dalam infrastruktur cloud. VCN berfungsi sebagai kerangka utama untuk mengelola keamanan dan akses dalam infrastruktur cloud. Dengan VCN, pengguna dapat mengelompokkan dan mengisolasi sumber daya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terkontrol. Keempat ada manfaat VCN. Yang pertama ada keamanan. Memungkinkan pengaturan keamanan yang terperinci untuk setiap subnet dan instance. Kedua ada konektivitas. Menyediakan opsi untuk menghubungkan sumber daya on-premise ke cloud, memungkinkan integrasi yang lebih baik. Terakhir adalah kontrol. Pengguna dapat sepenuhnya mengatur dan mengelola traffic flow, termasuk aturan akses. Kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Jonathan Rahasia. Baik, untuk kesimpulan dari section 2,
Untuk poin-poin pentingnya ada subnet, table root, IP pribadi, IP public, DNS internal. Lalu ada gerbang dan perutean, gerbang internet, gerbang NAT, gerbang layanan, peering lokal, dan jarak jauh. Ada perutean Transmit VPN atau Vex Connect. Lalu ada keamanan VCN daftar keamanan dan grup keamanan jaringan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam section 4 yaitu compute. Sebenarnya apa itu compute? Compute adalah layanan yang menyediakan sumber daya komputasi di cloud. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi, layanan atau workload mereka di lingkungan cloud menggunakan virtual machines atau bare metal instances. Nah, kemudian ada jenis-jenis compute instances. Yang pertama ada virtual machine instances. Virtual machine adalah sumber daya komputasi virtual yang berjalan di atas physical server. Virtual machine instance umumnya lebih fleksibel dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan skalabilitas cepat serta lebih mudah diisolasi satu sama lain. Selanjutnya, ada bare metal instance. Instance komputasi yang adalah instance komputasi yang berjalan langsung di atas physical server tanpa lapisan virtualisasi. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dan akses langsung ke perangkat keras, seperti aplikasi database besar atau beban kerja intensif lainnya. Selanjutnya ada fitur dan komponen compute. Yang pertama ada shapes. Shapes adalah konfigurasi preset yang menentukan jumlah CPU, RAM, dan penyimpanan yang disediakan oleh setiap compute instance. Ada beberapa jenis shape, seperti standar, high memory, high CPU, shapes, untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang berbeda. Jadi, setiap shapes itu untuk setiap aplikasi dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada block storage, di mana ini di mana compute instance dapat dilengkapi dengan block storage sebagai penyimpanan tambahan. Block storage bisa digunakan untuk data yang disimpan secara persisten, bahkan setelah instance dimatikan. Selanjutnya ada image atau gambar. Gambar compute instance yang mengandung OS, perangkat lunak, atau aplikasi spesifik. Pengguna dapat membuat instance dari gambar standar seperti Linux, Windows, atau gambar custom. Contohnya contohnya Linux instance, yaitu ada Oracle Linux. Oracle Linux yaitu distribusi Linux yang dioptimalkan untuk kinerja dan keamanan di Oracle Cloud. Pengguna sering menggunakannya untuk server, aplikasi, dan pengembang atau database. Selanjutnya ada Ubuntu. Ubuntu salah satu OS Linux yang paling populer dan sering digunakan dalam cloud environment. Sangat cocok untuk pengembang aplikasi web, server API, atau server uji coba. Kemudian ada XenOS. XenOS adalah pilihan lain dari distribusi Linux berbasis komunitas yang biasanya digunakan untuk web hosting, pengembangan, produksi aplikasi perusahaan karena kestabilannya. Kemudian selanjutnya ada SUSE Linux Enterprise Server atau SLES. SUSE cocok untuk beban kerja perusahaan dengan keamanan dan keandalan tinggi, misalnya untuk server perusahaan dan aplikasi database. Selanjutnya untuk Windows Instance ada yang pertama Windows Server 2019. Versi server Windows ini memiliki banyak fitur termasuk Windows Admin Center dan berbagai komponen untuk keamanan dan kinerja. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan lingkungan Windows atau untuk menjalankan aplikasi berbasis .NET. Selanjutnya ada Windows Server 2022. Ini adalah versi terbaru dari Windows Server. Dirancang untuk mendukung aplikasi perusahaan dan cloud native applications, serta memiliki peningkatan pada keamanan dan virtualization. Selanjutnya ada Windows Server with SQL Server.
Pengguna bisa memilih gambar yang sudah dilengkapi dengan SQL Server. Hal ini sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan database relasional dan lingkungan berbasis Windows seperti aplikasi perusahaan atau sistem ERP. Nah, lanjut eh, fitur dan komponen compute yaitu auto-scaling. Fitur ini memungkinkan penyesuaian otomatis terhadap kapasitas komputasi berdasarkan permintaan, sehingga sistem dapat menangani perubahan beban kerja tanpa intervensi manual. Selanjutnya ada load balancer, alat yang mendistribusikan lalu lintas ke beberapa compute instance untuk menjaga kinerja optimal dan menyediakan high availability. Kemudian ada fungsi compute dalam infrastruktur cloud. Compute adalah inti dari layanan cloud yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi atau sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Compute memainkan peran utama untuk mengelola workload, skala, dan performa aplikasi di cloud. Nah, kemudian ada beberapa manfaat dari compute itu. Yang pertama, dalam skalabilitas compute, di mana memungkinkan pengguna menyesuaikan sumber daya ya, sesuai dengan kebutuhan aplikasi, baik untuk meningkatkan kapasitas maupun menguranginya. Nah, kemudian manfaat dari segi efisiensi biaya. Pengguna hanya membayar untuk sumber daya komputasi yang digunakan, yang membantu menekan biaya personal. Dan dari segi fleksibilitas, di mana berbagai jenis shapes dan opsi compute memungkinkan pengguna untuk memilih konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi mereka. Kemudian dari segi keandalan, dengan fitur seperti auto scaling dan load balancing, compute menyediakan infrastruktur yang andal dan untuk menjaga ketersediaan aplikasi. Selanjutnya, kesimpulan saya serahkan kepada teman saya. Baik, kita masuk dalam kesimpulan dari poin-poin penting dari section 4, yaitu ada OCI, Computer Service, di mana menawarkan instance bare metal, mesin virtual, dan host khusus. Ada instance bare metal yang menyediakan akses perangkat keras langsung dan tingkat kinerja dan isolasi tertinggi. Lalu mendukung berbagai macam bentuk dengan harga atau kinerja terbaik di industri, mendukung instance berbasis X7 dan EMD, APYC dengan harga atau kinerja terbaik di industri. Lalu opsi gambar-gambar yang disediakan Oracle atau BYOI dengan gambar khusus, impor atau ekspor gambar. Dan ada fitur-fitur canggih termasuk konfigurasi instance, pools, dan penskalaan otomatis. Baik, demikianlah kira-kira penjelasan kami mengenai section 2 dan section 4 dalam Oracle Academy. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyebutan atau materi yang akan paparkan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.